Selamat siang semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yizka Solafide Siregar, NPM 20130240050, yang akan mempresentasikan materi mengenai sistem ekskresi manusia kelas 11 SMA IPA lewat aplikasi OBS sebagai tugas dari mata kuliah pembelajaran berbasis TIK. Pertama, apa itu sistem ekskresi? Sistem ekskresi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh, yang dimana sisa-sisa metabolisme ini berupa senyawa-senyawa yang bersifat toksik atau racun, sehingga jika tidak dikeluarkan dapat menyebabkan terganggunya fungsi organ-organ yang ada di dalam tubuh. Selanjutnya ada 4 alat tubuh yang dapat mengekskresikan. Yang pertama yaitu ada ginjal, 2 paru-paru, 3 hati, dan yang keempat yaitu ada kulit. 1. Ginjal. Ginjal atau ren berbentuk seperti biji buah kacang merah yang terletak di kanan dan kiri tulang pinggang. Ginjal berjumlah 2 buah dan berwarna merah keunguan. Ginjal sebelah kiri terletak lebih tinggi daripada ginjal yang ada di sebelah kanan. Berikut ada gambar dari struktur ginjal yang bisa kita lihat. Ada bagian korteks, medula, kaliks, kapsul fibrosus, arteri, vena, pelvis renalis, dan yang terakhir yaitu ada ureter. Lapisan ginjal bagian luar disebut dengan kulit ginjal atau korteks, sedangkan lapisan dalam disebut dengan sumsum ginjal atau medula. Lapisan paling dalam berupa rongga ginjal yang disebut dengan pelvis renalis. Satuan struktural dan fungsional ginjal yang terkecil disebut juga dengan nefron. Tiap nefron ini terdiri atas badan Malpighi yang tersusun dari kapsul Bowman, glomerulus yang terdapat di bagian korteks, serta tubulus-tubulus. Tubulus-tubulus tersebut adalah tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, tubulus pengumpul, dan lengkung Henle yang terdapat di bagian medula. Di sini ada gambar dari irisan melintang struktur dalam ginjal. Seperti yang telah disebutkan bahwa nefron adalah penyusun utama ginjal yang berperan penting dalam proses penyaringan darah. Nefron sendiri terdiri dari 2 bagian. Yang pertama yaitu ada badan Malpighi yang tersusun atas glomerulus dan kapsul Bowman. Yang kedua yaitu ada saluran atau tubulus yang terdiri dari 3 tubulus, yaitu tubulus contortus distal, tubulus contortus proximal, dan tubulus colectivus atau saluran pengumpul. Lalu di sini ada tahapan dalam proses pembentukan urin dalam ginjal. Yang pertama yaitu ada filtrasi, kedua reabsorpsi, dan yang ketiga yaitu ada augmentasi. 1. Filtrasi atau penyaringan. Filtrasi terjadi di kapsul Bowman dan glomerulus. Proses filtrasi ini dimulai ketika darah masuk ke glomerulus, yang dimana tekanan darah menjadi tinggi sehingga mendorong air dan komponen-komponen yang tidak dapat larut melewati pori-pori endotelium kapiler, glomerulus, kemudian menuju membran dasar dan melewati lempeng filtrasi, lalu masuk ke dalam ruang kapsul Bowman. Hasil filtrasi dari glomerulus dan kapsul Bowman ini disebut juga filtrat glomerulus atau urin primer. Tahapan kedua yaitu ada reabsorpsi atau penyerapan kembali. Reabsorpsi ini terjadi di tubulus contortus proximal, lengkung Henle, dan sebagian tubulus contortus distal. Tahapannya dimulai dari urin primer yang masuk dari glomerulus ke tubulus contortus proximal. Kemudian terjadi reabsorpsi glukosa dan 67% ion Na+. Selain itu juga terjadi reabsorpsi air dan ion Cl- secara pasif. Bersamaan dengan itu, filtrat menuju lengkung Henle, yang dimana lengkung Henle terjadi sekresi aktif ion Cl- ke jaringan yang ada di sekitarnya. Reabsorpsi dilanjutkan di tubulus contortus distal dengan hasil reabsorpsi berupa urin sekunder yang mengandung air, garam, urea, dan pigmen empedu yang berfungsi untuk memberi warna dan bau pada urin. Tahapan terakhir yaitu ada augmentasi atau pengumpalan. Urin sekunder dari tubulus contortus distal akan turun menuju tubulus pengumpul. Pada tubulus pengumpul ini masih terjadi penyerapan ion Na+, Cl-, dan urea, sehingga terbentuklah urin sesungguhnya. Dari tubulus pengumpul ini, urin dibawa ke pelvis renalis. Lalu dari pelvis renalis, urin mengalir melalui ureter menuju vesika urinaria atau kantong kemih yang merupakan tempat penyimpanan sementara pada urin. Di sini ada hal-hal yang mempengaruhi produksi urin. Pertama ada suhu.
Jika suhu internal dan eksternal naik di atas normal, maka kecepatan respirasi akan meningkat yang menyebabkan pembuluh kutaneus melebar sehingga cairan tubuh berdifusi dari kapiler ke seluruh permukaan kulit. Di samping itu juga, peningkatan suhu dapat merangsang pembuluh abdominal mengerut sehingga aliran di glomerulus dan filtrat akan turun. Meningkatnya reabsorpsi dan berkurangnya aliran darah di glomerulus ini dapat mengurangi volume urin. Hal mempengaruhi yang kedua yaitu ada zat-zat diuretik, contohnya seperti kopi, teh, dan alkohol yang akan menghambat reabsorpsi ion natrium. Sebagai akibatnya terhambat dan volume urin akan meningkat. Pengeluaran urin secara berlebihan ini disebut juga dengan diuresis. Yang ketiga yaitu ada volume larutan, yang dimana volume larutan dalam darah berpengaruh terhadap produksi urin. Jika kita tidak minum air seharian, maka konsentrasi air di darah akan menjadi rendah. Gangguan pada ginjal. Pertama yaitu ada nefritis, kerusakan bagian glomerulus ginjal akibat alergi racun kuman yang biasanya disebabkan oleh bakteri Streptococcus, yang dimana nefritis mengakibatkan seseorang menderita uremia dan oedema. Uremia adalah masuknya kembali asam urin dan urea ke dalam pembuluh darah. Sedangkan oedema adalah penimbunan air di kaki karena reabsorpsi air yang terganggu. Gangguan pada ginjal yang kedua yaitu ada batu ginjal yang terbentuk karena pengendapan garam kalsium di dalam rongga ginjal, saluran ginjal atau kantong kemih. Ketiga ada albuminuria yaitu ditemukannya albumin pada urin. Keempat ada glikosuria yaitu ditemukannya glukosa pada urin. Lalu yang kelima yaitu ada hematuria yaitu ditemukannya sel darah merah pada dalam urin. 6 ada ketosis ditemukannya senyawa keton di dalam darah. 7 ada diabetes mellitus, yaitu penyakit yang muncul karena pankreas tidak menghasilkan atau hanya menghasilkan sedikit sekali insulin. 8 yaitu ada diabetes insipidus, suatu penyakit yang menyebabkan penderita mengeluarkan urin terlalu banyak. Penyebab diabetes insipidus ini adalah kekurangan hormon ADH yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis di bagian belakang. Komposisi urin. Urin normal berwarna jernih transparan. Warna kuning muda urin berasal dari zat warna empedu atau bilirubin dan biliverdin. Urin normal pada manusia mengandung air, urea, asam urat, amonia, kreatin, asam laktat, asam fosfat, asam sulfat, dan klorida. Terdapat pula garam-garam, terutama garam dapur, dengan zat-zat yang berlebihan di dalam darah. Lalu di sini ada 4 fungsi ginjal, antara lain seperti membuang sisa metabolisme dari tubuh, mengatur keseimbangan air dan garam di dalam darah, membuang zat-zat yang berbahaya bagi tubuh seperti obat-obatan, bakteri, dan zat warna, dan terakhir yaitu ada mengatur tekanan darah dalam arteri dengan mengeluarkan kelebihan zat-zat asam atau basa. Proses dialisis darah. Proses dialisis darah adalah metode untuk memisahkan molekul berdasarkan ukurannya. Mesin ini bekerja layaknya sebuah ginjal yang membersihkan darah melalui cara difusi yang sederhana. Lalu, alat ekskresi yang kedua yaitu ada paru-paru. Ekskret dari paru-paru adalah karbon dioksida dan air yang dihasilkan dari proses pernafasan. Prosesnya yaitu ketika menghirup udara, paru-paru akan memasukkan oksigen kemudian mengeluarkan karbon dioksida beserta uap air. Udara yang masuk melalui hidung akan masuk menuju trakea melalui tenggorokan, lalu dari sana udara akan dipindah ke saluran-saluran udara atau yang disebut dengan bronkus dan akan memasuki paru-paru. Alat ekskresi yang ketiga yaitu ada hati. Hati atau hepar mengekskresikan kurang lebih setengah liter empedu setiap harinya. Empedu berupa cairan kehijauan berasa pahit dengan pH sekitar 7 sampai dengan 7,6, mengandung kolesterol, garam mineral, garam empedu, serta pigmen atau zat warna empedu yang disebut dengan bilirubin dan biliverdin. Empedu ini dikeluarkan ke usus halus untuk membantu sistem pencernaan dalam tubuh. Alat ekskresi yang keempat yaitu ada kulit. Kulit atau integumen mengekskresikan keringat, yang dimana keringat manusia terdiri dari air, garam-garam, terutama garam dapur, sisa metabolisme sel, urea, serta asam. Kulit terdiri dari 2 bagian yaitu ada epidermis dan dermis.
Epidermis atau kulit ari, 5 lapis epidermis yaitu stratum basal, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum, dan stratum corneum. 2. Dermis atau kulit jangat atau corium. Dalam dermis terdapat pembuluh darah, akar rambut, dan ujung saraf. Kelenjar keringat serta kelenjar minyak berfungsi untuk meminyaki rambut, yang dimana kerja kelenjar keringat berada di bawah pengaruh pusat pengaturan suhu badan dari sistem saraf pusat atau hipotalamus dan enzim bradikinin. Pengeluaran keringat yang berlebihan pada pekerja berat mengakibatkan banyak garam hilang dari darah yang mengakibatkan kejang dan pingsan. Merahnya warna kulit akibat pelebaran pembuluh darah di lapisan dermis. Penyempitan pembuluh darah juga dapat menyebabkan kulit menjadi pucat. Seperti yang kita tahu, kulit itu berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh, tempat penyimpanan cadangan makanan berupa lemak, pelindung untuk mengurangi hilangnya air dalam tubuh, melindungi tubuh dari gesekan, penyinaran, panas, zat-zat kimia, dan kuman-kuman. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi sistem ekspresi manusia kelas 11 SMA IPA. Sekian dari saya dan terima kasih.